Sebentar lagi kita akan menyaksikan kajian Islam ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita, Ustadz Abu Hisham Akhiruddin LC, dengan tema sikap berlebihan terhadap kuburan orang-orang solih akan menjadikannya sebagai berhala yang disembah selain Allah. Kajian hari ini dibawakan dengan kitab Al-Mulakhos fi Syarh Kitabut Tauhid. Kajian ini diselenggarakan dari Masjid At-Tauhid, Komplek Roja Darussalam, Jalan PAK Abdurrahim, Bukit Kecil, Palembang. Dan kami juga membuka sesi tanya jawab untuk seluruh pendengar kajian hari ini. Bagi yang ingin bertanya, silahkan untuk menulis pertanyaannya di kolom komentar. Dan bagi para jamaah yang hadir di masjid, dipersilahkan menulis pertanyaannya via kertas yang disediakan oleh pihak panitia. Mari kita simak apa yang beliau akan sampaikan dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta para pendengar Radio Roja Darussalam maupun Sriwijaya Mengaji dimanapun berada. Kepada Ustadz Abu Hisham Akhiruddin LC, tafadhol masyhurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ada dua nikmat yang wajib kita syukuri, yang ada sebagian ikhwan kita yang biasa mengaji tidak mendapatkannya, yaitu nikmat sehat dan nikmat memiliki waktu luang. Kata Nabi SAW, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia maghbun, tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan salah satu ikhwan kita yang biasa mengaji di sini, beliau sekarang habis disuntik vaksin ini, sakit, dirawat sekarang. Biasa ngaji rutin. Ya, beliau minta doakan agar cepat sehat dan bisa ikut kajian lagi. Ya. Kita bersyukur kita sehat, nggak disuntik aja sehat. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang dijauhkan dari mara bahaya. Dan segala penyakit yang perlu kita ketahui jika menimpa seorang muslim, ketahuilah itu takfiruz dzunub. Itu untuk Allah ingin mengangkat darajat dan menghapus dosa-dosa. Makanya orang jika dia sakit, maka perbanyaklah harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ya tetap Rabb kita, mau kita sehat, kita sakit, dia tetap Allah Subhanahu wa taala.
ya, yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita. Bisa jadi terkadang sakit itu juga bisa mendatangkan apa? Nikmat kepada kita. Sehingga kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mengingat tatkala kita waktu sehat. Ya. Mudah-mudahan ikhwan-ikhwan atau akhwat yang sakit Allah hapuskan dosanya, kemudian Allah angkat derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita masih berada di dalam bab yang kemarin, bab berapa? Bab 20. Iya. Itu bab kerasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan orang soleh. Nabi keras kepada mereka. Lah bagaimana orang yang menyembah kubur? Ya, lah bagaimana kerasnya lagi kalau Nabi melihat orang minta ke kuburan. Ibadah kepada Allah di sisi kuburan, Nabi tegas, nggak boleh. Ini bahaya. Nabi tegur, Nabi laknat. Lah bagaimana orang yang benar-benar minta sama kuburan? Alasan menjadikan itu perantara. Wal'iyadzu billah. Hati-hati. Ya. Jangan sampai kita jatuh kepada perkara-perkara hal seperti ini. Kalau mau doa, tidak usah pakai perantara. Allah itu tidak butuh perantara. Langsung aja berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabb kalian mengatakan kepada kalian, berdoalah kepadaku pasti kukabulkan. Langsung dibilang oleh Allah, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, enggak mau berdoa, ya, maka dia akan masuk neraka jahannam. Allah itu zat yang jika tidak dipinta marah. Berbeda dengan makhluk, jika dipinta marah. Ya sekali boleh minta kau, 2 kali boleh, 3 kali awas. Manusia, tapi Allah jika enggak dipinta murka Allah Azza wa Jalla. Makanya perbanyak doa, tambah senang Allah. Kalau kita banyak minta, Allah senang sekali. Makanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita saat-saat makbul tatkala berdoa. Ini orang hanya berdoa habis sholat 5 waktu aja. Enggak benar. Doa tuh banyak. Tengah malam doa. Antara 2 azan, berarti udah 5 kali dia berdoa. Tak kala sujud, sebelum salam tahiyat, tak kala hujan sedang turun. Ya. Banyak sekali waktu-waktu berdoa. Hari Jumat tadi diperbanyak disuruh berdoa. Jadi Jumat ada waktu yang jika bertepatan dengan waktu tersebut maka doa terkabul. Ya, lebih-lebih lagi itu dilakukan habis asar. Ya, dia berdoa sebanyak-banyaknya. Dan orang yang banyak berdoa tidak pernah rugi, pasti beruntung orang yang banyak berdoa. Dalam ayat lain Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Muhammad, jika hambaku bertanya tentang diriku, katakan aku dekat. Kita sejauh apa, sedalam apa, sembunyi, segelap-gelap mungkin, Allah dekat sama kita, ilmu Allah Azza wa Jalla. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan setiap apa yang mereka berdoa kepadaku. Ngapain kita nyari-nyari perantara? Kecuali perantara yang dibenarkan, itu amal soleh, bertawasul dengan amal soleh, nggak masalah. Ya Allah, ya, jikalau benar amal solehku ini diterima, ya, baca Quranku selama ini, maka kabulkan doaku, nggak masalah. Ya, tapi kalau bertawasul kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, dia masih hidup saja, dia tidak bisa menolong kita, apalagi sudah meninggal dunia. Ya, li'annahum qad afdau ila ma fa'alu. Sungguhnya mereka telah menemui apa yang telah mereka amalkan selama di dunia. Mereka yabtaguna ila rabbihimul wasilah. Mereka itu sekarang lagi berharap ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengharap ampunan Allah. Mereka mendekatkan diri kepada Allah, tidak mikirkan orang-orang yang mendatangi kuburan mereka. Enggak ada. Hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, enggak bisa menolong orang-orang yang berdoa kepadanya tak kala beliau meninggal dunia. Adapun beliau masih hidup, beliau bisa mendoakan kita
doa beliau sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah 2 hadis kita sampaikan dalam bab ini, sisa 2 hadis lagi yang kita akan bacakan. Wali Muslim, bagi Imam Muslim mengeluarkan hadis dari sahabat Jundub ibn Abdullah. Kata Jundub ibn Abdullah, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qabla an yamut bi khamsin. 5 hari sebelum meninggal dunia. Perhatikan. 5 hari sebelum meninggal Nabi masih memperhatikan umatnya. Kata beliau, inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri dari memiliki khalil, kekasih, ya, selain Allah. Aku berlepas diri, ya. Aku mengingkari ada kekasih, ya, yang aku miliki. Jadi Nabi mengingkari ada khalil. Khalil ini kekasih Allah Azza wa Jal. Ini menunjukkan bahwasannya khalil lebih tinggi derajatnya dari yang namanya habib. Kalau orang bilang habib sudah paling tinggi. Nabi bukan habib, Nabi adalah khalilullah, kekasih Allah. Ini paling tinggi derajat kecintaan kepada makhluk. Dan khalil, gelar ini cuma didapati oleh 2 orang saja. Siapa yang satunya? Fa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sesungguhnya Allah telah menjadikan diriku kekasihnya, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim kekasih dirinya. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan kakeknya Nabi Ibrahim, ya, dua-duanya menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau kuntum mutakhidan, kalau seandainya aku boleh mengambil dari umatku, dari makhluk ini, seorang kekasih, kalau boleh, berarti nggak boleh. Niscaya aku akan ambil Abu Bakar sebagai khalilku, tapi nggak boleh. Kalau seandainya boleh ada khalil selain 2 ini, selain Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim, niscaya Nabi Muhammad ambil tuh Abu Bakar sebagai khalil. Ini menunjukkan kedudukan siapa? Abu Bakar sangat tinggi sekali. Jadi salahkah orang mencaci maki Abu Bakar? Siapa yang mencaci Abu Bakar? Syiah. Banyak di Palembang. Syiah Rafidhah ini. Ya, sahabat Nabi yang paling kafir Abu Bakar. Loh, kok beda sama ini? Katanya Syiah pengikut Nabi, bukan pengikut Nabi mereka. Ya, pusatnya di mana? Negara Iran itu, nah. Negara Syiah Rafidhah. Jangan kalau dapat beasiswa sekolah di Jami'ah Qum, jangan mau. Pergi Ahlu Sunnah, balik Rafidhah. Hati-hati, banyak sudah alumninya di Indonesia, tidak terhitung. Alhamdulillah kemarin ada yang sikok kelebu. Ya, kata Allah, fakuti adabirul qaumil ladzina zalamu, ya, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah telah, ya, binasakan mereka sampai akar-akarnya. Ya, pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kalau ada pelaku yang merusak agama Allah, kalau dia mati kita bilang alhamdulillah. Ya. Ala, kata Nabi SAW, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kalau Nabi bilang orang sebelum kalian, maksudnya Yahudi, Nasrani, ya, kaum besar sebelum Nabi Muhammad SAW. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, kanu, biasa mereka, yattakhiduna, menjadikan kubur anbiya'ihim masajid. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka tempat ibadah. Nah, itu. Riwayat Imam Muslim ini. Hadis ini riwayat Imam Muslim.
Ada kuburan dianggap sakral, dianggap keramat, mulai dibangun tenda di situ. Awalnya tenda. Kemudian muat bangunan Kuba. Ay tanggung masjid kelak. Akhirnya dibangun masjid. Rame ujung-ujungnya. Ini di mana banyak ini. Di Jawa tuh banyak sekali kuburan ujung-ujungnya jadi tempat orang-orang kumpul, orang-orang di sana seolah ada hari raya. Berbes-bes datang. Masjid tidak pernah penuh semua itu, tapi kuburan wali penuh. Iya, banyak sekali. Bukan tiap tahun, hampir tiap hari. Bahkan di Palembang lah ada pula itu. Tur namanya, cetur ke. Ngajak orang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Demi sepeser uang, manusia dijerumuskan ke dalam kesyirikan. Ada. Kalau saya mereka tidak setuju dengan ini, ya ini hadisnya. Ya, ini hadisnya. Ayatnya ada. Sekarang tunjukkan mana dalil bolehnya menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Enggak ada. Allah mengutus 124.000 rasul agar Allah diesakan. Agar Allah disembah. Agar berdoa hanya kepada Allah. Berharap hanya kepada Allah. Takut hanya kepada Allah. Sahabat Nabi gak ada takut kecuali Allah aja. Hewan buas saya takut. Gitu. Gak ada mereka tahu. Mereka buka Afrika 1400 tahun yang dulu. Sekarang aja Afrika hutan, apalagi dulu. Gak ada Ibnu Abbas, Abu Hurairah disuruh Khalifah Utsman ibn Affan masuk mereka dakwah. Masuk Islam lah negara Sudan. Masuk Islam lah negeri orang kulit hitam ini. Kalau tidak mereka dakwah para sahabat atas izin Allah, hitam 2 kali. Iya. Di dunia mereka hitam, dikubur, disiksa, di neraka apalagi. Jasa para sahabat, kok sahabat dikafirin? Kenapa coba? Kenapa orang Syiah benci banget sama sahabat? Yang paling mereka benci Abu Bakar sama Umar. Hancurnya Persia di tangan 2 orang ini. Syiah itu ya terusan dari agama Majusi. Tapi mereka mengelabui umat Islam. Mengambil Ahlul Bait, Ali dan keturunannya sebagai imam mereka sehingga seolah mereka mencintai Ahlul Bait. Istri Nabi kira-kira Ahlul Bait enggak? Iya, mereka bilang tidak. Ada istri Nabi. Istri Nabi itu enggak ada. Aisyah kafir kata mereka. Aisyah pezina kata mereka. Wow. Nabi nikah sama pezina. Mertuanya apalagi Abu Bakar kata mereka. Bapaknya Aisyah. Subhanallah. Hati-hati belajar agama. Hati-hati hidup sekali. Jangan nyesel. Jangan gigit jari nanti pada hari kiamat. Gigit jari sekarang kalau menyesal. Dengar seperti ini berdoa. Ya Allah, tolong ya Allah tunjukkan agama yang benar kepada diriku. Bukan dongkol. Ustaz dia. Nggak boleh kayak gitu, sombong kita. Kasihan diri kita. Allah kan menjamin mengabulkan doa. Tinggal ente angkat tangan tinggi-tinggi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Terkabul, dapat hidayah ente. Kalau lapang dada menerima Al-Quran, menerima hadis, berarti aku selama ini salah. Jangan tertipu dengan orang yang mengatakan Wahabi sesat. Tidak ada Wahabi itu tidak sesat. Wahabi ini kaum Khawarij. Sesat menyesatkan. Kita bukan Wahabi. Jangan mau dibilang Wahabi. Kita ahlu sunnah wal jamaah ala fahmi sahabat. Ya. Semuanya berdasarkan dalil. Yang menamakan Wahabi pertama kali Arab Saudi itu orientalis. Orang-orang orientalis ini yang benci kepada Islam, benci kepada dakwah tauhid. Ya, mereka ini yang merusak nama tauhid. Setiap orang berdakwah tauhid, ini adalah Wahabi. Kau. Wahabi tidak pernah dakwah tauhid. Wahabi dakwanya mengkafirkan kaum muslimin. Mereka yang menumpahkan darah kaum muslimin. Tengok yang ngebom itu. Yang dibom siapa? Teko tukang becak mental. Gojek susah pandemi, meledak. Wah meledak. Nggak ada Islam ngajarin gitu. Nggak ada.
Sekarang kalau yang dibom itu non muslim, boleh nggak? Nggak boleh. Non muslim nggak boleh dibom. Ini JW Marriott, Bali, yang mati umat Islam banyak. Kalau seandainya yang mati itu non muslim, tetap yang ngebom itu tidak mencium bau surga. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Manusia membunuh kafir mu'ahad, yang ada keperjanjian tidak boleh diganggu, maka tidak mencium bau surga orang yang dibunuh. Kan turis incaran mereka itu. Ya, turis sudah mereka dapat keamanan. Pakai pisau lah, pakai apa? Hamburger. Supaya aman, masih dilanjak ke budak-budak ini. Ya. Payah ini ngerusak citra Islam. Sehingga umat Islam di negara kafir dibantai gara-gara segelintir orang ini. Nah, dia imam apa aja, Pasifik, ya. Imam apa tidak boleh ngebom, haram ngebom itu. Nah, Imam Musiduo, Imam Ampera, tidak boleh ngebom itu. Kita dalam Islam naruh duri aja nggak boleh. Kalau ada duri di jalan, kita singkirkan, balasnya apa? Surga. Bahaya duri, bahaya bom. Bahaya bom. Kalau tucuk duri subanan namanya. Kalau kena bom, bengkak kalau mati. Nah, ini Islam nggak pernah ngajarin kayak gitu. Bayangkan disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim, ada seorang mundar-mandir dalam surga, menikmati kenikmatan surga cuma gara-gara nyingkir ke ranting pohon yang menghalangi wong di jalan. Ya, kalau ada kulit pisang, disingkir ke, gajah terpeleset, singkir ke. Ada batu bata kadang nyampak kok duo dari apa? Truk-truk ngawa itu disingkir ke paha lo besar nama matilah. Tapi pas sepi, jangan pas ngebut wong ya bunuh diri, ya. Seperti itu, ya. Ay kamu nih. Terus kita lanjutkan hadis tadi. Ketahuilah sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka biasa menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala, diulangi lagi. Penting banget 5 hari sebelum meninggal nih. Ala, ketahuilah. Maka kalian jangan sekali-sekali menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, masjid. Aku larang kalian dari itu. Ini sahabat loh. Yang Nabi ajak ngomong nih sahabat. Yang imannya sekuat gunung. Gunung Malu kalau disenderkan dengan sahabat. Saking kuatnya iman sahabat ini. Tapi Nabi tetap ingatkan. Jangan hulu kepada orang solih. Nanti ujung-ujung engkau menghormati. Kemudian berlebih-lebihan menghormati. Kemudian bisa mengagungkan berlebihan. Kemudian menyembahnya. Kemudian juga yang soleh ini juga karena nggak ngerti agama. Dia berpesan. Kalau aku mati kaki, kamu kalau ada apa-apa sebut nama aku baik. 3 kali cukup. Kalau pening-pening pala dia nyende-nyende ke pusara aku. Tidak boleh wasiat kayak gini. Kok dilarang kok wasiat seperti itu? Kalau kita ada wasiat seperti itu, tidak perlu dilaksanakan. Tidak perlu dilaksanakan. Nah, ini ajaran yang benar. Yang ngomong siapa? Nah, kita ini pengikut siapa sih? Nabi Muhammad SAW. Harusnya mendengar kayak gini, alhamdulillah. Ya Allah, engkau sampaikan kepadaku jalan yang lurus. Ya. Seperti itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 532. Hadis ini juga menunjukkan tentang dalil khilafahnya Abu Bakar. Ya, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh disebutkan di sini riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bukan dari perkataan dari perkataan Al-Imam Muhammad At-Tamimi. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut di akhir hayatnya. Beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut wahwa fisyak. Beliau dalam keadaan melawan sakaratul maut. Dekat-dekat mau meninggal dunia. Sempat-sempat beliau melaknat orang-orang yang beribadah di kuburan. Bayangkan. Ya.
Udah deket-deket mau meninggal dunia, dalam keadaan mukanya ditutup oleh apa? Kain. Sesak napas, dibuka Nabi kain itu. Dalam keadaan seperti itu, beliau mengatakan apa? Semoga Allah melaknat, ya, mengutuk orang Yahudi dan orang Nasrani. Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini riwayat Bukhari Muslim. Yang menunjukkan kita nggak boleh meniru-niru mereka, ya, ahli kitab ini, karena mereka dijelaskan oleh Allah telah jauh menyimpang dari jalan nabi-nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Wassalatu indaha, salat di sisi kuburan, min dzalik, sama saja termasuk hal tersebut, menjadikan kuburan tempat ibadah. Wa illam yubna masjid, walaupun tidak dibangun masjid di situ. Kalau ada kuburan yang sudah dikasih pondasi, misalnya dinjuk atap seadanya, mulai orang zikir di situ, mulai ada yang baca Quran di situ. Ini kata Imam Muhammad At-Tamimi termasuk hal tersebut. Ya. Wa huwa makna qauliha, ini makna perkataan Aisyah, khusya an yutakhadha masjidah. Dikhawatirkan oleh Nabi, ya, kuburan dia dijadikan tempat ibadah. Ya. Atau dikhawatirkan oleh para sahabat dijadikan tempat ibadah. Bisa dibaca khusya, bisa juga dibaca khusya. Fa inna sahaba, sesungguhnya para sahabat, lam yakunu liyabnu, belum pernah membangun di sisi kuburan Nabi masjid. Tidak pernah. Karena Nabi dikuburkan di mana? Di rumah, bukan di masjid. Siapa yang tahu kapan Nabi Muhammad kuburannya dimasukkan di dalam Masjid Nabawi? Karena sebagian orang yang nggak ngerti sejarah, yang nggak pernah mau melek, kami ini naruh kuburan dalam masjid, meloi sunnah Nabi. Sunnah Nabi mana? Jingok kuburan kuburan Nabi Muhammad tepat di bawah kuba hijau dalam Masjid Nabawi. Mangce. Masjid Nabawi sebesar apa dulu? Bukan sebesar sekarang ini Masjid Nabawi. Zaman Abu Bakar, kuburannya Nabi Muhammad SAW masih dalam rumah Aisyah. Zaman Umar masih dalam rumah Aisyah. Zaman Uthman masih dalam rumah Aisyah. Zaman Ali, zaman Hasan, zamannya terus sampai ada khalifah, lupa saya kalau nggak salah Malik ibn Abdul Marwan atau Abdul Malik ibn Marwan. Dia, ya, memiliki fikrah agar dilebarkan ke sebelah sana, masuk ke dalam, ya, melebihi rumahnya Aisyah. Ada seorang tabi'in yang mengingkari, di antara Sa'id ibn Musayyab, ya, nggak usah dilebarkan ke sebelah sana, nanti kuburan Nabi masuk ke dalam Masjid Nabawi. Yang namanya khalifah, raja, ya, ribet kalau mau dicegah. Akhirnya apa? Tetap dilakukan. Akhirnya masuklah kuburan Nabi ke dalam masjid. Nah, kalau ada orang ngomong, ya, lah dari dulu zaman siapa Mang Cek? Kau ini baca buku siapa? Kalau buku Syiah kau baca. Iya, mah itu ke. Ayo kita buka sejarah dulu. Jangan dibuyani wong, ya. Kita punya utak supaya dipakai. Jangan jadi waputa, ya. Ditaruh di BKB diem dia, ya, mah itu. Tahu ya putak dah kamu? Gak belida. Ya, kembarannya itu, dua beradik. Wa kullu maudi'in, setiap tempat yang dimaksudkan solat pada tempat tersebut, maka dia telah menjadikan tempat itu masjid. Ya, bal kullu maudi', bahkan seluruh tempat, ya, yang disolatkan di situ, maka itu dinamakan masjid. Ya, kalau seandainya ini tengah jalan ini kita solat, masjid tempat itu jadinya tempat ibadah. Kata Nabi SAW, ju'ilat liyal ardu, dijadikan buat diriku
bumi ini semuanya masjid. Semuanya bisa tempat beribadah wa tahuran, sebagai pensuci, yaitu tayamum. Antum tayamum di aspal boleh tak? Boleh, ada kate anu boleh. Yang penting di sa'id, di bawah dasar di ini, mau dia di pasir, mau dia di semen, asal semennya lah kering semen basah hitam kalau rai. Ya, atau di aspal. Ya. Atau di mobil di bawah kalau udah kate najis, ya, bisa. Atau di dinding, boleh di dinding. Nabi pernah gak tayamum di dinding? Pernah. Nak nyari debu dulu. No, bening dia nyari debu. Ya. Enggak. Seperti itu. Tayamum. Keringanan dari siapa? Allah Subhanahu wa taala jika tidak ada air. Walaupun enggak ada air, dalam riwayat Ibnu Abbas 20 tahun enggak ada air boleh kita tayamum. Kalau enggak ada air. Kalau di Palembang ini kalau ada orang Palembang kati banyu. Hai. Budak ini gilo. Sungai Musi sepanjang itu, ya, lah sampai musim 6 gitu nih sudah. Ya. Dulu tangga buntung, sekarang tangga nyambung namanya. Ya kan? Ayo. Berubah nama tangga buntung. Tangga nyambung. Ya, itu. Kan kata Pati saya baca sekarang, Kambang Ibak muda dengar, ya. Kalau dulu nak muter ya kan? Subhanallah. Balik ke mana? Tangga nyambung. Daerah mana itu? No, kau ini udah update. Nah itu, ya. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis yang terakhir bab ini dari Imam Ahmad. Imam Ahmad ini gurunya Imam Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Imam Abu Dawud. Ya, jadi ulama yang memiliki murid seluruhnya ulama. Imam Ahmad. Ya, jadi jangan remehkan yang namanya Imam Ahmad. Beliau meriwayatkan dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'a. Apa marfu' kemarin? Disandarkan kepada Nabi Muhammad. Marfu', mauquf, maqtu'. Jangan lupa terus. Nggak ditanya lupa. Ya. Harus ngerti masalah hadis walaupun ya enggak banyak. Apa arti marfu'? Ia disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqtu' tabi'in. Kalau mauquf sahabat, ya. Duluan sahabat, duluan tabi'in. Duluan sahabat, ya. Seperti itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dengar marfu' berarti kita ngomongnya Rasulullah bersabda. Kata beliau, inna min syirarin nas. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia. Jadi kalau pengen tahu siapa manusia yang paling buruk, dengarkan hadis ini. Seburuk-buruk manusia, maka sesungguhnya lagi kata Nabi. Man tudrikumus sa'atu, yang pertama, orang yang kiamat mendapati dirinya dia masih hidup. Maka jangan pernah mau berdoa, ya Allah hidup aku sampai kiamat. Inti sama aja berdoa, ya Allah jadikan aku seburuk-buruk makhluk. Penting panjang umur Ustaz, nak buruk nak apa? Nah kau ni tinggal tengkuruk baik kau. Ya. Ini. Yang pertama, seorang yang kiamat mendapati dirinya wahum ahya, dia masih dalam keadaan hidup. Ya. Walladzina yattakhidunal qubura masajid. Yang kedua, dan orang yang menjadikan kuburan tempat ibadah. Gitu. Jadi kuburan itu bukan tempat ibadah berarti. Tempat apa kuburan? Tempat ziarah, ngingat mati. Ziarah kubur sunnah atau tidak? Sunnah, dianjurkan, bisa tiap hari ziarah kubur. Kalau pacak mangun town house di depan kuburan, ya supaya ingat terus. Ya, seperti. Bahkan ada seorang ya ulama, dia menggali kuburan dalam rumahnya, digali kuburan. Kalau dia merasa hatinya kosat, hatinya keras, dia masuk ke dalam liang kubur yang dia gali itu. Lalu dia baca firman Allah,
Qala rabbirji'uni. Ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia. Keluar dia merasa hatinya sudah lembut lagi. Gitu. Kalau rumahnya pasir, tanah, kalau keramik mah ini ngontrak marah wong kamu lubangi. Ya jangan denger ini kaki melilinggi segala balik. Laris depot, kamu ngelubangi. Ya, besok ditangkap karena kontrakan uang rusak. Ya. Ya, kalau dulu kan pasir biasa, tanah, ya rumahnya. Kalau sekarang udah ada semen, ada keramik. Ya. Itu kenapa? Tujuannya ingat mati. Nah ziarah kubur pun ingat mati. Nabi ziarah kubur bukan hanya siang loh, malam ziarah kubur. Kita siang takut, apalagi malam. Si uji setan ngawak korek, mak eduknya, ya, bakalnya ke tasiko. Wih, astagfirullahaladzim. Yakin tak ziarah kubur lagi habis itu? Ya, pajak tak kira-kira setan makar korek api? Hah? Singgah sana Ratu Bilqis dia sanggup ngangkatnya. Zakat aja pernah ada dicuri. Pernah, apalagi cuma nyala ke korek api. Makanya syaitan ya, bisa menyamar untuk menyesatkan manusia. Pernah Ibnu Taimiyah, dua rupa dia waktu itu. Zaman Ibnu Taimiyah. Nah, Mam, kami ketemu kau tadi di sana. Ya, kata, itu syaitan yang menyamar. Menyerupai wujud Ibnu Taimiyah untuk menyesatkan manusia. Di akhir zaman syaitan menyamar rupa manusia, menyampaikan dalil-dalil yang tidak pernah ada dalam Quran, tidak pernah ada dalam hadis. Hati-hati. Makanya benar-benar berdoa, ya Allah carikan aku guru yang benar-benar di atas Quran Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Gitu. Ya. Ya, dua orang di sini seburuk-buruk manusia. Yang pertama orang yang mendapati hari kiamat. Kiamat itu keadaan yang paling mengerikan, tidak bisa digambarkan apalagi difilmkan. Kiamat. Ya, kalau barang siapa yang ingin, kata para ulama, ingin melihat kiamat dengan mata kepala, baca 3 surat yang ada di dalam juz 30. Idza syamsu kuwirat, idza samaun fatarat, idza samaun syaqqat. Baca 3 surat ini, tidak akan bisa memfilmkan yang namanya kiamat. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. Nah, kiamat yang difilm matahari masih ada, bohong enggak? Bohong. Idza samaa'u syaqqat, apabila langit belah dua. Yang itu langit ini masih ada, bohong lagi. Wa idzal biharu fujjirat, apabila lautan dipanaskan jadi api. Itu masih lautnya tinggi no banyu. Bohong kalau kita tonton itu. No, senang nonton buyan. Nontoni sesuatu yang dibuat-buat oleh manusia yang itu enggak mungkin difilmkan, enggak mungkin. Allah bilang wa idzal kawakibun tatharat, seluruh planet nyampak kalau. Kok planet nyampak, hancur muka bumi ini. Gimana planet nyampak? Itu kiamat. Lalu keburuknya orang-orang mendapati hari yang seperti itu keadaannya. Ya, jangan berdoa, ya Allah panjang ke umur aku sampai aku ketemu Dajjal. Jangan. Nabi bilang, idza sami'tumud Dajjal falyan'a anhu. Jika kalian mendengar Dajjal sudah keluar, maka larilah kalian dari Dajjal. Karena orang kalau temu Dajjal, kemungkinan besar nyembah Dajjal. Kalau terpaksa ketemu, nah baru kita ya baca surat awal Al-Kahfi. Mana Dajjal? Mana? Sini. Aku ini iman kuat. Beliau dengar baik kamu. Uji Dajjal. Kalau ada mak bak kau hidup lagi. Uji, tidak mungkin kau baca. Nih, uji Dajjal muda. Mak ini baik Dajjal. Tegak mak bak kita yang sudah mati. Dajjal itu terjadi. Ya, lalu ternyata itu syaitan. Lalu kata syaitan yang menjelma orang tua orang ini, pelo ilana Dajjal, nyembah Dajjal lo di akhirnya. Tidak boleh. Kalau Nabi nyuruh lari jangan tantang. Ya, syaitan lemah tapi tidak boleh ditantang. Mana setan? Mana sini? Mana jin-jin? Tidak boleh. Tapi mereka lemah, bukti lemah kalau mereka dengar azan lari terkentut-kentut. Inna kaida syaitani kana dha'ifa.
tipu daya syaitan terlemah galau, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, orang yang bodoh, orang takut sama setan. Orang yang takut sama setan orang bodoh. Bahasa kita apa bodoh itu lupa? Buyan. Orang buyan, orang takut sama syaitan. Ya, takut sama jin. Sampai nguntal kepala sapi ke pinggir sungai. Ini buyan. Takut sama syaitan. Syaitan lemah sekali. Dengar bismillah kabur dia. Dengar bismillah kabur. Ya, kalau kita baca ayat kursi terbakar dia. Lah kok kita takut sama dia? Ya, nah ini suatu kebodohan. Iya, sampai sini udah adzan ya tadi? Ya. Kita ambil tanya jawab habis salat Isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن
أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا سووا صفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد صراط الذين الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس،
من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
Susah. Sudah pertanyaan jangan banyak-banyak. Ustaz nak bergoyo balik. Bismillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya, sebelum kita ambil pertanyaan kita tanya jawab dulu. Sebutkan di mana kuburan Nabi SAW tatkala beliau meninggal dunia. Dikuburkan di mana? Ya, di mana? Di rumah? Sebelah mana? Iya, iya. Enggak dapat rumah. Rumahku surgaku. Lah buku aku belum tuh, belum Cak ya? Belum ya? Iya, udah lah itu. Enggak dicari ke. Nabi SAW tatkala melaknat orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ya. Berapa hari sebelum meninggal? Hah? Iya, insyaallah. Sudah nikah belum? Oh, belum. No, ribut. Iya, siwa ya. Sebutkan dua orang yang sebelah sana ya. Sebutkan dua orang yang paling buruk. Ya, bagi dulu belum selesai. Orang yang paling buruk. Ya, sebutkan. Nggak buku. Yang ketemu hari kiamat. Apa yang menjadikan? Kuburan sebagai? Oh, Masya Allah. Harus dibangun masjid atau nggak harus dibangun masjid? Pening ya? Yeah. Ini yang tidak berhadiah. Ya, siapa yang bisa jawab? Ya. Harus dibangun masjid atau tidak harus dibangun masjid di laknat itu? Ente jelasin. Nah, itulah. Karena intinya no, bukan, iya. Apa? Iya, alasannya. Ya, coba antu coba. Ibadah. Oh, panjangan gino lagi. Kalau nikah kan? Enggak apa. Sian. Nih. Dapat dua. Dari itu dia. Beda. Abu Bakar itu ya pernah nyampak cambuknya. Ya, kalau dari Sauban kalau nggak salah. Beliau tidak nyuruh wong ngembek. Turun dari kuda ngembek dewek. Ila juk hadiah nyuruh wong. Hadiah. Ya. Nah, itu. Kemudian kaget lo ya. Kita tanya-tanya dulu. Iya. Sebutkan derajat tertinggi yang didapati oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Hah? Apa artinya? Masya Allah. Kau nak siwak mana buku? Siwak be? Nah, yang mana? Ini bagus bentuknya. Yang ini. Kita ini nyari yang mahal dia. Bagus. Ya. Dari sisi mana pendalilan Abu Bakar ya menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW? Saya bisa jawab. Yang ujung coba. Para ulama berdalil dari sini diambil
Dari sinilah ya khilafahnya Abu Bakar. Dari kalimat yang mana ya? Jangan kau lagi. Iya. Nah, dari mananya sisinya? Dari kedudukan khullah itu. Karena khullah tadi kedudukan paling tinggi, lebih tinggi dari khalifah. Kalau saya boleh, Abu Bakar yang aku ambil. Ya? Nah, ya dah, siannya. Antum nak apa? Nak buku, nak siwa? Siwa ya? Buku. Hadis arba'in. Nggak oh. Hafali ya? Ya, store minggu depan. Kasih nggak apa kalau jauh ya. Pertanyaan terakhir. Apa alasan Nabi tidak dikubur ya di Baqi? Yang kau lagi habis kau baik. Yang lain yang belakang. Ngapa Nabi tidak dikubur di Baqi? Alasannya kenapa coba? Nah itu nah. Supaya tidak disembah orang apa orang? nya yang bagus dong. Orang-orang. Wahai orang-orang beriman, ya. Iya. Yang itu taruh di sini. Yang enggak perlu di apa? Kita jawab di official nanti. Ustaz, izin nanya, ada orang yang meyakini ada seorang ya dari Tarim Yaman mengenal siapa yang merindukan dirinya. Mengenal siapa yang merindukan dirinya. Apakah ini syirik? Ya jelas syirik. Ini keyakinan ya, mengetahui orang lain rindu sama dia padahal belum ketemu. Kayak ini dengan kemungkinan besar dengan bantuan jin. Ya. Gak boleh yang seperti ini. Oh, saya tahu nih. Ini kau sayang sama aku ya. Kau benci sama aku ya. Kalau mah itu tebak-tebakan namanya. Ini saya punya teman. Kalau orang bohong sama dia demam muji dia. Ah sama ini. Tidak pernah semayang. Semayang niat. Semayang niat itu sholat. Kalau datang waktu ingat Allah sudah sholat uji dia. Ya. Jangan niat uji bohong sama aku, demam tulah. Demam niat Pak Ustaz uji dia. Ay, kalah derajat kita. Mantan preman. Tidak pernah mondok. Tidak baca ngaji, baca demam wong. Apalagi yang sudah mondok mati. Itu kalau buyan. Dia ditipu oleh syaitan. Iya. Madain. Kalau ini hidup di zaman Nabi disuruh perang Badar. Kau demam kau lah budak-budak tuh. Ya kan? Nah itu caranya. Perang Uhud disuruh demam kau lah. Kau pergi, kau dek kami sini baju Nabi. Ini kebodohan sekali ini. Ya. Sekarang Nabi Muhammad SAW tahu enggak orang-orang munafik? Enggak tahu. Siapa yang kasih tahu? Allah. Kalau ini benar nih ilmu, tahu Nabi orang yang rindu, tahu yang tidak. Ya, enggak usahlah nunggu wahyu dari Allah siapa orang-orang munafik. Nabi kita. Terkala Aisyah hilang kalung, ya kan? Di suatu safar, ya. Ketemu enggak kalung itu langsung? Bercarian, berjam-jam. Enggak ketemu kalung itu. Kalau sana ilmu ini benar, berhentilah kamu nyari uji Nabi. Udahlah itu. Uji Nabi. Itu dia no. Ternyata dibawa tandu. Yang akhirnya berujung ada syariat tayamum. Nah itu. Enggak tahu Nabi yang gaib. Ini tahu orang yang rindu. Kau rindu aku Kalau mah itu tebak galau.
Intinya dua, rindu tak rindu, benar tak? Nyengok raya-raya gelagak-gelagak cak benci, kau tak rindu sama aku Nyengok senyum-senyum kau rindu. Tak benar kayak gini, ya. Dan ada juga orang yang mencium yang katanya kiswa makam Nabi. Dan ada orang yang mencium yang kata apa dia nanya ini. Yang mencium katanya kiswa Nabi, semua kasus di atas di Palembang. No, tak sebut ke pulau ini. Nah, ini pertanyaan kedua tak ngerti Ustaz. Nah, ada orang yang mencium yang kayak kiswa makam Nabi. Mencium kiswa nggak ada anjuran. Yang dianjurkan cuma satu mencium. Ya, Hajar Aswad. Yang kedua menyentuh Rukun Yamani. Kalau kita yang sudah pernah umroh ya. Nak ketawa be kamu tawaf ngentak wong kita dewe. Ada yang sauban tekotol ngelapi makom Ibrahim. No dikocak macam ini be. Tebersih. Ya, ada lagi yang kopcanya di rokok apa namanya? Yang main itu? Hijr Ismail, lap-lap kenyo. Ya Allah, ini wong kita. Nak dikata ke berilmu itu. Ya. Umar radhiyallahu an menghadap kepada Hajar Aswad. Lalu Umar mengatakan, "Wahai Hajar Aswad, kalau seandainya saya dak nyingok Nabi nyium dirimu, dak ku cium kau." Umar ngomong itu. Hajar Aswad turun dari surga. Makam Ibrahim itu tembago ditutup. Makom itu dalam telapak kaki itu. Ya, yang dilap-lap uang itu bukan makomnya. Apanya? Yang nutup itu nah, tutup itu baru adonya. Buyan tadi. Payah musuh buyan nih. Iya, serius. Ya, musuh orang buyan ini ditinggal ketulah. Kalau ada wong ngajak kita debat, tinggal kita. Assalamualaikum wahi. itu nasihat Imam Syafi'i, wong bodoh itu tinggal ke baik. Rugi kita capek-capek nuntut ilmu, belajar bahasa Arab di debat orang yang tidak ngerti agama. Tinggalkan. Jangan diladeni, ya. Yang kayak gini. Ada lagi yang lucu, jemaah saya sendiri. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, kopca aku lah sudah aku poles-poles ke di Hajar Aswad. Aku bawa balik. Kopcanya lepas ini main di Hajar Aswad. Kan udah kita bahas kemarin. Berkah yang berpindah cuma satu. Rasulullah. Hajar Aswad ketika itu aja dapat keberkahannya. Karena dia bisa apa? Menghapus dosa atas izin Allah. Dan dia jadi saksi nanti pada hari kiamat. Jadi tak kopca ini kaget ku keramat ke balik. Ya belum selesai tawaf lah menyekutukan Allah lah syirik. Enggak benar. Ya. Itu. Ya jangan kita jangan dibodohin. Ustaz, apa saja yang dilakukan terkala ziarah kubur? Ya pertama kita ziarah kubur itu masuk baca doa. Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin insyaallah bikum lahikun yarhamullahu lana wa lakumul afiyah. Ya, keselamatan bagi diri kalian wahai penghuni kubur. Dengar lagi kami nyusul kamu. Semoga Allah mengampuni dosa kami dan dosa kalian. Didoa ke. Setelah itu kita berjalan. Jika jalan itu jalan setapak, boleh kita pakai sendal. Tapi kalau kita sudah masuk ke antara kuburan, maka disunahkan lepas sendal. Sunnah. Kemarin Abi Ana meninggal, wah budak aliran apa lagi nih ngangkat sendal galo. Woi mang, kalau tidak tahu sunnah dia baik. Payah budak kita nih. Budak angkat sendal. No, aliran mana lagi nih? Ziarah kubur sendal ditaruh di bahu. Kalau tidak tahu sudah diam, itu sunnah. Ya. Kita lah tidak pernah belajar agama, nyala ku. Nah, ini hebat budak kita ya. Habis itu ya mendekat kepada kubur, kemudian kalau ada tempat yang kotor dibersihkan, kemudian mendoakan mereka. Mendoakan mereka dengan doa ya agar mereka diampuni dosa-dosanya. Doakan. Ya. Tidak boleh di situ kita baca Quran. Tidak ada anjuran baca Quran di kuburan. Kata Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabira
Fa inna syaitan tanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian pecah kuburan. Dengarkan hadis ini, pahami. Jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Berarti rumah dibacakan Al-Quran, kuburan tidak. Ini rumah, tidak pernah dibaca ke Quran, kuburan dibaca ke terus. Ya. Kalau kita sholawat, kita berdoa di rumah, kita baca Quran, meniatkan untuk orang sudah meninggal dunia. Walaupun kita tinggal di Aceh, yang kita kirim itu tinggal di Merauke, ya, nyampe itu pahalanya. Tidak usah nak ke sana nih. Ini kita baca Quran. Ini saya niat kebacanya buat orang sudah meninggal dari keluarga saya. Ya, menurut pendapat ulama ada yang mengatakan sampai itu. Kalau Imam Syafi'i nggak nyampe. Kalau Imam Syafi'i, ya, baca Quran buat orang meninggal nggak nyampe beliau. Pendapat beliau disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya, seperti itu. Jadi sunnahnya nggak ada minta ke penghuni kubur, tapi mendoakan penghuni kubur agar mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya punya adik laki-laki, dia suka main kuda lumping. Kuda lumping ini lah, alhamdulillah cak dulu Kalau dulu sebelum dakwah tauhid ini kuda lumping di mana-mana ada. Menjak dakwah tauhid ini berkurang. Di ujung-ujung desa kadang masih ada. Mudah-mudahan hilang kalau nian. Ya. Saya dan orang tua saya sering nasihati dia kalau bermain kuda lumping itu syirik, tapi masih dilakukan. Kebetulan saya membawa adik saya ini. Oh, itu. Jangan cak itu. Ya. Gitu ya. Sebagai adik ya, mendapati kakak seperti ini, ya, subhanallah, harusnya dia sayang sama kakaknya. Karena kakak yang seperti ini, ibu sendiri peduli sama keluarga. Dia harus balas tuh kebaikan. Dia harus mendoakan kakaknya agar senantiasa dijaga oleh Allah, ya, diistiqomahkan Allah di atas agama ini. Kuda lumping mungkin yang main, kalau yang main dia akan tahu itu berhubungan dengan jin. Berhubungan dengan jin. Ya, tidak mungkin tidak. Kalau dia penonton, maka dia menonton hal sia-sia. Jika dia membenarkan, maka dia juga termasuk menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Dukun, orang yang datang ke dukun, akibatnya apa? Minimal sholat tidak diterima 40 hari. Ya, maksimal dia kufur kepada Allah lah. Bagaimana dukunnya? Datang ke dukun aja, datang. Dukun apa kabar? Ya, kabar dukun. Sehat be? Yo. Hebat kan kau dukun, aku nyengok kau di TV. Tak diterima sholat kita ngomong mah itu 40 hari. Walaupun kita sholat, hukuman. Tapi kalau kita, itu hebat dukun itu. Sembuh tulah ke situ. Dia tuh kalau nerawang tepat. Kalau kita hilang duit, ketemu tulah di situ. Maka orang ini kafir. Yang ngomong siapa Nabi? Muhammad SAW. Ya kata Nabi, man atakahinan. Barang siapa yang mendatangi dukun. Kahin itu yang mengabarkan apa yang terjadi nanti. Barang siapa yang mendatangi arraf. Arraf itu yang mengabarkan sesuatu yang telah terjadi. Kan ada karena di kampung kita hilang duit makcik, tolong makcik, duit aku ini kemana? Kau diam dengar. Mbek banyu cak mak lampir. Nah, kau jingon. Sinilah duit kau. Ini pasti menggunakan jin. Menggunakan jin nggak boleh. Jin tidak mungkin ngasih kita ya jasa sia-sia. Pasti ada tumbalnya. Ada yang tumbal ngenjuk palak sapi diuntal ke Sungai Carat. Ya. Ada lagi kepala kambing, kepala ayam, beda-beda. Yang penting ada tumbal. Karena tugas syaitan pertama kali menjatuhkan kita ke dalam kesyirikan. Itu yang pertama. Kalau sudah syirik udah ente ma'asalama. Mati sudah kekal di dalam neraka, nggak keluar lagi. Yang kedua bid'ah.
Yang ketiga baru dosa besar. Ini takhtid namanya. Tingkatan-tingkatan dosa yang harus dilakoni oleh syaitan menjatuhkan manusia. Dosa besar juga gak tembus, dosa kecil. Dosa kecil gak tembus juga, main PS. Main gamebo, dingdong, temzone kalau dulu. Pintar setan. Jangan sampai dia mendapatkan derajat tinggi di surga dilalaikan. Tapi pertama kali kita harus tahu syirik. Ya, menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama kali ya syaitan senang. Intinya amal dia tidak naik ke langit atau dihapus. Makanya syaitan senang banget. Kita ini tidak teguran sesama teman. Sebutkan dalam riwayat, syaitan sudah putus asa disembah di Arab situ. Tapi dia melakukan syahna baina, melakukan mencerai-beraikan di antara dua orang bersaudara. Sehingga amal mereka tidak naik. Lalu Allah katakan kepada malaikat, ya tunda catat amal mereka hatta yastalihah. Sampai mereka berdua damai. Intinya amal hapus atau amal tidak naik. Ya, sedangkan kita butuh amal, masuk surga butuh amal. Surga itu kata Allah, jazaan bima kanu ya'malun. Surga itu balasan bagi amal soleh kita selama di dunia. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Itu surga yang kami akan wariskan kepada orang dari hamba kami yang bertakwa. Ya, bukannya serta-merta kita dapat surga, enggak. Harus beramal. Ya, kita memang masuk surga atas rahmat Allah. Di antara rahmat Allah kita mudah beramal soleh. Berdoa, ya Allah, a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Dia sudah kalau bisa main kuda lumping atau pemainnya tobat. Ya, ini sebelum Ramadan usahakan udah nggak main lagi. Ya, terpeci mati sedang naik itu sambil nyebat celetah. Jadi ya, mati bangkit sedang naik kuda lumping kaki pada hari kiamat. Ya, saya tengok anak-anak kecil di daerah Talang Jambi itu, ya, ada yang pakai tali nian, ada yang pakai pelepah pisau, celetah, ternyata meloi kuda lumping, makan beling habis itu. Ya, kalau saya nggak guna jin, makan beling sia-sia, benar tak? Tetelan mati, ndak tetelan, ya apa gawe kau ngunyah beling? Ya, kata Nabi, min husni islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baik Islam seseorang meninggalkan yang enggak manfaat. Makan beling manfaat enggak? Enggak manfaat makan beling. Pernah makan beling enggak? Ya. Ustaz, bagaimana jika seorang mengaku mengetahui hal yang gaib? Apakah sampai ke derajat kufur? Iya. Kalau ada orang mengaku tahu yang gaib, dia bisa sampai ke derajat kufur. Ya. Allah mengatakan, innallaha indahu ilmu sa'ah. Ilmu kiamat hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaith, hanya dia yang menurunkan hujan. Wa ya'lamu fil arham, hanya dia tahu siapa aja yang ada di dalam rahim ibunya. Kalau sudah 4 bulan kepucuk mungkin bisa diteliti oleh USG. Tapi kalau di bawah itu enggak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi atau tidaknya, lanang apa betina, hanya Allah yang tahu. Ya. Wa ma tadri nafsun bi madza taksibu ghada, kata Allah. Tidak ada seorang pun yang tahu, kata Allah. Ya, apa yang akan dikerjakan satu jiwa pun besok hari. Tidak tahu, satu orang tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ini nebak. Cek 3 hari lagi, gempa. Wow. Ya. Kaget, ma ini. Ini orang menebak ilmu gaib. Allah katakan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Enggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia mati. Tidak ada yang tahu kita. Ini ada ucapan, ya. Kalau kita melakukan ini dan itu 40 hari sebelum meninggal kita sudah tahu. Nah, hebat. Dah salut gitu. 40 hari sebelum meninggal dia sudah merasa ketahu. Nabi Muhammad tidak tahu.
Tidak tahu belai Nabi siapa dia nih. Oh, Nabi Alek. Ya. Ini makanya kalau kita ngerti Quran kayak gini, tidak dibudi ke wong. Allah katakan afara'aita alladhi attala'a al-ghaiba am ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda? Apakah mereka tahu yang gaib, kata Allah? Apakah mereka sudah ngambil janji sama Allah, tahu yang gaib? Allah juga mengatakan alimul ghaibi, yang tahu yang gaib hanya Allah. Ya, wala alimul ghaibi fala yudhiru ala ghairihi ahada. Allah tidak pernah mengabarkan kepada selain dia ilmu gaib. Gak ada yang tahu ilmu gaib. Kalau ada orang yang tahu ngaku-ngaku ilmu gaib ma ini berarti dia sedang bekerja sama dengan syaitan. Kerjasama dengan syaitan, ini kemungkinan besar dia telah jatuh kepada kesyirikan, dan syaitan gak pernah gratis ngenjuk bantuan. Tengok syaitan yang pernah hadis yang kita pernah lewati. Seorang masuk surga gara-gara lalat, masuk neraka gara-gara lalat. Lalat. Kepala lalat dipotel untuk berhala kekal dalam neraka. Apalagi kepala sapi. Kita untal ke di Musiduo situ. Wahai penunggu Musiduo, ini kunjuk palak sapi. Ya? Mantep ya kau di sini. Tidak usah ngucap kami. Syirik ini. Kalau saya diganti kepala nyamuk, sama baik hukumnya. Karena sesembahan hanya buat siapa? Allah Azza wa Jalla. Percuma kita baca di iftitah inna salati wa nusuki wa mayahya wa mati. Percuma baca itu. Ujung-ujungnya ngenjuk sembelihan kepada selain Allah. Oh iya, aku nyembelih karena Allah, tapi untuk setan sama baik ngotai. Ya, rata-rata syaitan tidak mau. Nyembeli itu buat nama Allah. Ya, pasti bukan nama Allah nyembelihnya itu. Kalaupun nama Allah pasti itu keraguan di situ, ada keraguan. Sehingga daging itu nggak bisa dimakan. Tidak boleh makan daging yang diperuntukkan untuk selain Allah. Ya, fakulu mimma dzukira smullahi alaihi. Makan daging-daging yang disembeli kalau disebut nama Allah. Baru boleh dimakan. Jika tidak nggak boleh. Nggak boleh tahu nebak-nebak ilmu gaib, kufur. Jadi kalau ada orang bilang dia punya indera keenam, berarti diruqyah. Ya, kalau ada orang mengaku dia punya indera keenam atau bisa ngelihat jin, ya, sahabat nggak bisa lihat jin, dia bisa lihat jin. Ya, ini berarti orang ini sedang kerasukan setan. Pertanyaan terakhir, Ustadz, di rumah ana ada kitab kuning, bekas adek mondok. Saya juga banyak, ada yang hijau malah. Ya, biru juga ada. Ya. Tapi rata-rata kertasnya sudah putih karena kuning tuh dulu ya. Adek ana tidak betah. Alhamdulillah adek ana tidak betah Ustadz. Pas adek ana pusing disuruh gurunya bawa kitab tersebut, ana penasaran lalu ana baca tapi ana tidak paham. Ya pula kau tidak ngerti. Kitab kuning kitab gondol. Kalau kau ngerti berarti duduk di sini ngerti ke Ustadz kajian. Ya. Bagaimana baiknya Ustadz? Apakah kitab tersebut ya kalau kitab kuning itu tergantung. Kalau kitab kuningnya bahas fikih, ya aman. Kalau kitab fikihnya bahas akidah, aman. Kalau kitab kuningnya bahas sihir, ya nggak boleh dibaca. Kitab kuning itu kertasnya kuning. Kalau kita dulu main layang kertas jeluang, tahu? Kalau sekarang nggak katik lagi kertas jeluang, bahasin kertas. Ya dulu kertasnya kuning. Dan juga kertas kuning ini bagus buat mata, ndak memantulkan cahaya. Saya ada beberapa kitab kuning, kitab fikih isinya. Kalau kitab kuning ini isinya mantra, ndak boleh dibaca. Ya, dibacanya. Caknya pernah dengar kung jelangkung di sini ada pesta. Bahasa Indonesia bukan kitab kuning. Ya. Pergi dijemput balik ndak diantar. Ini sihir ini, kitab sihir ini. Pernah kalau main jelangkung kamu nih? Kalau kami hobi main itu dulu. Kemasukan kayak budak yang muter-muter. Gimana tidak kemasukan? Berputar sampai pening pala. Muka pintu syaitan masuk. Dipanggil pula jin. Tidak dipanggil berdatang apalagi dia
Dipanggil, dinjuk pula kemenyan, tambah jadi. Ya, pernah yang ketawa itu. Ya ini saja mudah-mudahan manfaat. Ya. Pokoknya antum berdoa, ana berdoa, semuanya berdoa. Nabi Ibrahim aja berdoa, sudah dijamin surga. Ya, ya Allah jauhkan diriku, anak cucuku dari menyembah berhala. Ya, kita juga berdoa agar kita selalu dijaga oleh Allah dari segala macam jenis kesyirikan. Ya. Karena orang yang bahagia adalah orang yang meninggal bertemu Allah, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.